Mungkin gaya hidup sih. Kalau laki-laki tadi kan saya bilang kualitas sperma ya. Heeh. Kalau kualitas sperma ini yang pertama sekali ya, kalau yang sering saya sarankan kepada pasien itu yang pertama nih, bergadang. Jadi benar tuh yang kata Bang Roma itu. Waduh, bergadang jangan bergadang ya, itu serius itu. Karena memang sebagus-bagusnya kualitas sperma orang tuh ya coba suruh aja dia 5 hari, 7 hari, 8 hari suruh bergadang gitu kan. Cek kualitas sperma, jeblok pasti jelek. Ngantuk spermanya. Iya pasti jelek, kualitasnya jelek gitu. Bisa, itu yang pertama. Jadi gaya hidup. Nah sekarang kan orang kerja itu kan ada lembur, overtime, segala macam, stres. Nah yang kedua itu stres. Nah stres ini peradangan kronik mas. Ya kita itu kan kalau stres, kortisol ini memang akan keluar secara alami dan itu nggak bisa kita apa-apain gitu. Ya ini sebagai contoh siapa saja di antara kita ini, misalnya amit-amit ya, ketangkep polisi nih. Itu kan stres ya. Itu jangankan subur mas, ya kan, jangan subur, ereksi aja nggak bisa, serius. Siapa yang kepikiran juga pas lagi ditangkap kayak, kok nggak bisa ya? Nah itu makanya kadang-kadang kan banyak orang kan dia sibuk dengan vitamin, sibuk dengan fisik, sibuk dengan apa gitu yang bisa dibetuli, tapi di dalam aja dia belum selesai, masih berkelahi, masih stres gitu. Padahal itu salah satu faktor yang penting, itu nomor 2. Dan yang ketiga nih yang sering saya sampaikan, rokok itu secara penelitian, bukan kata saya ya, jadi saya jangan diserang nih ya kepada orang-orang yang mungkin belum bisa menghentikan merokok. Emang suka diserang sama? Ya pasti, kan kadang-kadang kan ada orang yang mungkin denial, mungkin ya sebenarnya mereka juga paham sih, tahu kan tentang bahaya rokok itu, tapi ya belum mampu untuk berhenti gitu. Ya makanya saya pun gak mau menghakimi, tapi yang ingin saya katakan kebiasaan merokok itu cepat atau lambat ya itu pasti akan mempengaruhi kualitas sperma, itu pasti. Pada sebagian orang ada yang cepat dia berpengaruh, itu kenapa kadang-kadang orang merokok masih punya anak gitu kan. Tapi kalau setelah beberapa tahun itu pasti akan terpengaruh, itu memang tergantung genetik. Tergantung genetik. Ada tapi yang itu jadi faktor lah. Faktor. Dan yang keempat kurang olahraga, kurang gerak. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu faktor. Nah uniknya tentang olahraga ini mas, kalau kita kurang vitamin D, kurang asam folat, itu ada suplemen penggantinya. Kurang kalsium, ada suplemen penggantinya. Tapi kalau kurang gerak itu nggak bisa memang. Itu memang harus dilakukan. Jadi itu pentingnya olahraga ini. Dan baru yang kelima, apa yang bisa menyebabkan orang-orang itu semakin sulit untuk punya keturunan, itu tadi pola makan. Ya sekarang. Ini tuh berlaku untuk perempuan dan laki-laki berarti? Semua perempuan dan laki-laki, tetapi kalau untuk perempuan ada satu lagi yang semakin hari yang kita perhatikan ini yang semakin menjadi tren. Kenapa banyak yang sulit untuk hamil? Apa tuh? Gangguan hormon. PCOS. Pernah dengar? Saya baru mau nanya tuh. Iya itu. Itu teman-teman saya banyak PCOS banyak mas. banget. Serius. Banyak banget, dan itu mungkin harus menjadi kesadaran kita bersama ya. Terutama nih kalau orang-orang tua nih yang punya remaja putri yang dari kecil itu, cobalah mulai dari sekarang itu harus diperhatikan. Sekarang ini mas, PCOS itu banyak banget. Kita kasih konteks dulu ya. PCOS itu kan yang telurnya banyak tapi kecil-kecil bukan sih? Betul, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya ya kalau dari arti dulu ya, polycystic ovarial syndrome. Jadi biasanya kita akan menemukan di ovarium atau di indung telur wanita itu kan ada kanan kiri di tengah rahim. Dan indung telur itu sebenarnya harusnya dia itu setiap bulan tuh ada satu yang dominan besar pecah, kemudian itulah yang bisa dibuahi, itu masa subur. Tapi pada pasien PCOS ini nanti sel telurnya itu banyak kecil-kecil, bantet. Jadi dia nggak bisa membesar, nggak terjadi kematangan, jadi nggak ada yang bisa dibuahi. Tapi dia keluar nggak? Enggak. Seringnya enggak, walaupun kadang-kadang bisa keluar, tapi sporadis, kita nggak bisa meramalkan bisa keluarnya. Nah itu kenapa pada orang yang PCOS itu, yang pertama kali kita perhatikan, kita USG